Iran yang selama ini membela Palestina bukanlah Iran yang nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi, tapi Iran yang dipimpin oleh pasukan Dajjal. Ya. Dan sebelum pasukan Dajjal ini muncul, akan ada pemimpin munafik di Iran. Jadi ada kemungkinan nanti Iran yang hari ini membantu Palestina dan Gaza memerangi Amerika itu akan berganti proses kepemimpinan dari bonekanya Amerika. Ada kemungkinan memang setelah Al-Mustafa ini memimpin Iran, kemudian akan ada muncul pemimpin yang munafik. Sekarang ada tokohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawada. Masya'allahu kan wa lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawada. Masya'allahu kan wa lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yadil muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. الناس يحسبهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عقاب في الآخرة عجلت في الدنيا بالفتن وبالزلازل وبالقتل. الحديث كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سددوا وبادروا وقاربوا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا بعد وأشر منه حتى تلقوا ربكم. الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك من الشهيدين. Satu permintaan yang saya besar dari Allah Azza wa Jalla pada kesempatan siang hari ini di hari Sayyidul Ayyam, di hari Sayyidul Ayyam, betul ya, hari Jumat tanggal 21 Syawal atau 22 Syawal bagi yang memang saumnya hari Kamis ya, hari Kamis Idul Fitrinya. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu ya. Ada 2 hari. Saya bersyukur di momentum halal bihalal ini saya ditakdirkan kembali hadir di Provinsi Riau. Dalam hal ini kami ke Pekanbaru, kemudian ke Bangkinang. Dan kesempatan kali ini dengan izin Allah untuk yang pertama kali Allah takdirkan saya hadir di Majelis Taklim bersama Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Rahmah dan juga Majelis Taklim Permata Tampan, Permata 4. Majelis Taklim Permata 4. Saya bersyukur pada Allah SWT mendapatkan kesempatan kali ini dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah berkahi kita, Allah rahmati kita dan Allah SWT lindungi kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semoga terselesai pada usaha kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah memperingatkan kepada kita bahwa dunia ini telah sampai pada titik akhirnya. Ya, hadirnya Rasulullah sebetulnya merupakan tanda kiamat akan dimulai. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, "Bu'itsu ana wa sa'atayn." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Dan kita tahu tidak ada jari antara telunjuk dan jari tengah, Bapak Ibu. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan bu'itsu ana wa sa'atayn. Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini. Ini 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa, Bapak Ibu? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan kiamat saya melipat jari tengah saya. Ya, antara kita dengan kiamat saya melipat jari tengah saya. Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan kiamat seperti ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tanda-tandanya sudah tampak semua. Bahkan yang kita saksikan beberapa hari ini kebelakangan, 1 bulan lebih, adalah apa yang saya sampaikan tentang peperangan besar yang akan melanda umat manusia di muka bumi. Dan peperangan ini akan menjadi ciri betapa bumi akan segera berakhir. Dunia ini akan segera berakhir, Bapak Ibu. Jadi peristiwa demi peristiwa yang kita saksikan hari ini sebetulnya cara Allah mengingatkan kita untuk kita iman kepada qada dan qadar. Iman kita kepada rukun yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah pilihan manusia terhadap takdir Allah. Ketika Allah memutuskan sesuatu atas pilihan manusia, itu qada.
Adapun takdir adalah ketetapan Allah yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, tidak berubah sampai hari kiamat. Nah, apa yang kita saksikan hari ini merupakan kodo, ketetapan dari Allah ketika manusia memilih jalan takdirnya masing-masing. Yang saya tidak sampaikan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Rahmat, Bapak Dr. Muhammad Arsufi, Hafizahullah. Saya terima kasih kepada kami sudah menerima kami. Wabillahi taufiq wal hidayah dan muliakan karena Allah, Bapak Ketua RW dan juga Ketua RT. Selamat Pak atas tentunya Bapak. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi. Semua yang ada di sini Allah berkahi, Bapak Ibu sekalian, keluarganya, hartanya, dan juga dimudahkan segala urusannya sehingga selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan SWT, barusan ada pesan dari Pak RT Ustaz, kupas tuntas saja materi terkait dengan akhir zaman ini, ya termasuk masalah Dajjal. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, biasa saya kupas tuntas itu 3,5 jam. Ini kita selesai jam 3 lebih seperempat, ya berarti hanya berapa menit ini. Namanya tidak cukup. Bapak Ibu dan SWT, saya ingin cerita saja. Di salah satu kunjungan saya dulu, saya ikut belajar bersama beberapa saya di Palestina. Di saat-saat saya belajar di Palestina, ada kalanya saya didapatkan tugas untuk membawa jemaah Indonesia untuk masuk ke Masjidil Aqsa dan beberapa kota di sekitar West Bank tepi barat. Dalam satu kunjungan itu saya kaget ketika di Ramallah, salah satu kota di Palestina, kami diberhentikan oleh tentara. Jarang sekali saya mendapati tentara dan ada checkpoint di antara perjalanan dari Al-Quds, Yerusalem ke Al-Halil Hebron. Saat itu tujuan kami Al-Halil Hebron. Makom Nabi Ibrahim alaihissalam ada di sana. Nah, di Ramallah kami dicegat oleh beberapa tentara yang berjaga-jaga dengan senjata mereka, tentara Defense Forces. Pada saat itulah, Masya Allah, saya melihat rudal-rudal yang akan diledakkan di Gaza, yang akan membantai saudara-saudara kita. Nah, rudal-rudalnya seperti yang Bapak Ibu saksikan ini. Raihan, mana ini bisa diturunkan sedikit, Mas? Ininya kayaknya, atau agak dekat sedikit ininya, Mas. Ini, nggak bisa lagi ya. Itu aja, nah itu ya, agak dekat dikit, biar atasnya kelihatan. Baik, sudah cukup. Baik. Bapak Ibu, ini gambaran rudal yang membantu saudara-saudara kita di Gaza. ونخلي بكرور كله أيها المخار العزة Jadi ternyata kami diberhentikan karena di depan kami ada tank-tank, ada truk-truk yang membawa rudal lewat di depan. Ya Allah, Bapak Ibu, ini hanya 30 km saja ke Han Yunis, ke Dirbalah, ke Zawaidah, ke Zaitun, ke Nusairat, hanya beberapa puluh kilometer saja. Bapak Ibu, sebentar lagi Gaza akan dibantai. Saat itu kami menangis dan berdoa di dalam bus perjalanan kami. Bapak Ibu, dan beginilah, di dalam rudal-rudal ini ada uang umat Islam juga. Betul Ustaz? Ya. Ketika kita membeli produk-produk ini, pada saat itu uang kita akan disalurkan menjadi salah satunya adalah bagian dari rudal yang akan membantu saudara-saudara kita. Ya, saya miris sekali, nauzubillah. Ya. Nah, ini destinasi tujuan kami sebetulnya. Nah, jadi sebelum kami ke makom Nabi Ibrahim ini, Al-Halil Hebron, jadi di depan kami yang melintas ada beberapa truk yang membawa rudal-rudal ini. Kami berdoa di sana, dan ini arah menuju ke Gaza, Bapak Ibu. Insyaallah, hanya 30 km saja ke Gaza City, ya, ke Zawaidah, Nusairat, Han Yunis, Dirbalah. Dan beginilah cara kerja rudal-rudal tadi membantu saudara-saudara kita di sana, Bapak Ibu.
karena ketika mereka berkata seolah-olah mereka adalah orang dewasa, usia mereka masih anak-anak, masih belum memasuki masa remaja, tapi perkataan mereka perkataan orang dewasa. Saya tidak paham apa yang dilakukan orang ini. Kami anak-anak, apa salah kami terhadap mereka? Dan apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa kami tidak boleh merasakan masa kecil kami dan masa bahagia kami hidup di dunia ini? Subhanallah. Bapak Ibu, itu anak-anak yang saya tanya bagaimana kondisi mereka, ya, bagaimana kondisi orang tua mereka, jawabannya kayak orang-orang dewasa saja. Nah, Bapak Ibu, nanti sementara apa yang kita saksikan hari ini merupakan pembuktian 14 abad yang lalu tentang tanda-tanda kiamat telah dekat. Apa itu? Merebaknya fitnah di mana-mana. Ya, maka Rasulullah mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat tegas. Badiru bil a'mali shalihat. Bersegeralah kalian beramal saleh, manfaatkan waktu yang kalian miliki dengan untuk kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Fasatakudul fitan, karena akan muncul huru-hara, petaka akan menimpa kalian. Kaki tenda dan musim seperti potongan malam yang gelap gulita. Belum selesai umat Islam dilanda fitnah yang satu ini, muncul petaka berikutnya. Umat Islam masih sempoyongan, baru bangun bangkit untuk melanjutkan kehidupan baru kembali hantam lagi oleh kiamat yang lain, oleh fitnah yang lain. Tamuju kamaujil bahri. Maka tidak selesai kita saksikan bagaimana derita rakyat Gaza sejak 1947 dari tragedi Nakbah. Sampai hari ini Bapak Ibu, di depan mata kami mereka dibantai jamaah. Masih terbayang merah darah mereka ketika kami berada di sana. Ya, saya melihat kaki-kaki mereka hancur. Ya, saya sampai tidak bisa makan, pulang ke Indonesia sebulan saya nggak bisa makan, Bapak. Nggak karuan pikiran saya. Ada apa dengan dunia ini? Rupanya kita disampaikan pada satu pesan terakhir bahwa kita berada di akhir zaman, Bapak Ibu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di bulan Ramadan tanggal 18 di momentum salat zuhur di Han Yunis. Di momentum salat zuhur berjamaah. Salat zuhur mereka tidak selesai karena mereka dibantai. Allahu Akbar. يا الله يا الله اللهم سلم يا رب يا رب سلم يا رب الحبايب في الجامع يا رب Selamatkan mereka ya Allah ya Rabb. Balaslah mereka dengan jannahmu, dengan surgamu ya Allah. Mereka akan melaksanakan salat zuhur menyembahmu ya Rabb. يا رب حبايبنا بيصلوا قاعدين يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمكم يا شباب الله يرحمكم يا شباب الله يرحمكم يا رب الله يرحمكم يا رب. Apa yang terjadi yang Bapak Ibu saksikan tadi merupakan salah satu dari pembuktian firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat ke-82. Ya. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta, yang lisannya suci bersih. Beliau menyampaikan kepada kita firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan. Di sini menggunakan lam taukid dan nun taukid sahih, artinya pasti akan kita dapati. Pasti engkau akan dapati Muhammad. Asyaddan nasi, sejahat-sehebat-hebatnya manusia, adawatan, permusuhan mereka, kebencian mereka. Adawatan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang beriman akan dibenci dan dimusuhi oleh bangsa yang satu ini. Siapa? Al-Yahuda walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik yang bersekutu dengan kebiadaban Yahudi. Hari ini kita menyaksikan bagaimana kebohongan Amerika yang menjadi pelayan setia kepentingan Yahudi. Apa keinginan Israel dilayani oleh Amerika ini? Bapak Ibu dan Bapak SWT, 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan ini akan terjadi menimpa kita. Sementara itu di saat-saat yang sama Bapak Ibu, saya sangat sedih sekali umat Islam yang ada di tanah suci mereka asik-asik menikmati sesuatu. Yang jelas-jelas mereka ini menyumbangkan bagian keuntungannya untuk membantu saudara-saudara kita. Lihat Bapak Ibu ini di kota suci, di pusat jantungnya Islam. Sementara tidak jauh dari sana seorang ibu menangis meratapi dunia, nanti orang bermunajat kepada, mengadu kepada Allah atas penderitaan dia kehilangan anak dan suami dan rumahnya.
Terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, maka Allah. Dan ini ada 3 anak yang selamat, tapi kedua orang tua mereka tidak selamat. Mereka sedang bermain di depan rumah mereka. Ini tidak jauh dari Han Yunis, Bapak Ibu. Ada begitu banyak data yang harus saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Terlalu banyak Bapak Ibu. Di laptop saya ini terlalu banyak. Dari apa yang saya lihat langsung, kemudian teman-teman coba kamu liput di sana, kamu liput di sana, bingung Bapak Ibu. Saking banyaknya. Ya subhanallah, Bapak Ibu SWT. Ya, sampai peristiwa ini sekali lagi merupakan bukti betapa telah dekatnya kehancuran bangsa Yahudi dan tegaknya Islam. Hal ini pula yang akan menjadi penguat bahwa Islam akan kembali memimpin dunia di saat di mana dunia akan penuh dengan kezaliman, kesematakan. Insyaallah ya Bunda, Bapak Ibu, penderitaan yang jadi gambaran bagaimana saudara kita yang sangat pedih di Gaza ini merupakan harga mahal yang harus dibayar untuk kebangkitan Islam. Tidak lama lagi insyaallah Islam ini akan bangkit. Yakin? Bunda, mana suaranya ini? Jamaah. Oi jamaah, suara saya jelas? Suara jamaah sudah jelas buat saya. Bunda mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Bunda mau masuk surga? Mau langsung atau mau mampir dulu ke neraka? Langsung hari ini? Oh enggak, mau Bunda duluan saya belakangan atau saya belakangan Bunda duluan? Sama saja. Nah Bunda, dalam kondisi yang sangat pedih, mereka tidak sempat untuk mencari makanan karena memang makanan tidak ada. Daun yang mereka makan. Ya, daun yang mereka makan. Dan hanya kepada Allah mereka mengadu. Kenapa? Karena umat Islam yang mayoritas berada di sana, mereka bukan, mereka diam. Padahal banyak umat Islam yang ada di sekitar mereka, di sekitar Palestina, Bapak Ibu. Saya hitung jumlah negara Islam yang ada di sekeliling Palestina, dan jumlah umat Islam yang ada di sekeliling Palestina berapa jumlahnya. Nah ini Palestina, Bapak Ibu. Ini Palestina, paling tidak Palestina dihuni oleh 4,29 juta jiwa. Ini tahun lalu saya cari data ini. Ini data yang saya cari dan saya dapatkan. Dan di sekeliling Palestina ada negara-negara Islam yang saya cantumkan jumlah mereka. Dan di Palestina hanya 9,6 juta Yahudi saja. Sementara di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa Muslim. Allahu Akbar. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya, jemaah. 364,76 juta jiwa Muslim tidak bisa menyelamatkan satu negara di tengah-tengah mereka, Palestina, dari 9,6 juta Yahudi. Inilah buruknya perpecahan. Dan beginilah cara musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam. Ya. Allah sudah menjelaskan ini kepada kita. La yuqatilunakum jami'an illa fitran muhassarah. Mereka orang-orang kafir tidak akan memerangi kalian jika kalian berjamaah. Tidak. Jika kalian bersatu padu, tidak. Seperti seekor serigala, ya Bunda. Tidak mungkin serigala menerkam biri-biri yang berkumpul. Tidak berani itu. Ada biri-biri sedang berkumpul berjamaah, tidak berani itu serigala. Lalu bagaimana caranya? Ditiupkanlah angin propaganda. Bagaimana caranya? Naik dia ke tempat tinggi, mengaum dia. Serigala. Maka berpecah belah, berlarian itu, bercerai-belah biri-biri tadi. Ada yang ke barat, ke timur, ke utara. Nah, begitu cara yang pertama. Setelah dipecah belah, lalu dimakan satu-satu. Begitulah kondisi umat Islam hari ini. Merupakan buah dari politik barat untuk memecah belah umat Islam, memerangi kita. The fight, dipecah belah, et impera dan dikuasai. Dan inilah yang terjadi. Salah satu efek terburuk adalah dianggap murahnya nyawa orang yang beriman. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah buruknya fitnah akhir zaman. Ustaz, menyakitkan sekali apa yang dialami saudara kita. Ya. Di mana Allah, Ustaz? Teman saya sudah tidak kuat lagi menyaksikan itu semua. Ain Allah, mata Nasrullah, mana Allah, mana pertolongan Allah. Saya katakan kepada teman saya,
Antum lupa ya dengan hadis Rasulullah SAW. Apa Ustaz? Ya Pak, mudah. Rasulullah pernah mengatakan, ummati hadhihi ummatun marhamatun, laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Sekali lagi bunda. Umat ini, kata Rasulullah, adalah umat yang Allah rahmati. Tidak ada siksa bagi umatku di akhirat. Ya Rasulullah, ada dzambun katsir wa khata'un katsir. Fa ma la ta'budu ala mu'adzibah fil akhirah. Idzan kayfa tutahhiru qulubana wa nufusana? Ya Rasulullah, jika kami tidak disiksa di akhirat, kami banyak dosa, kami banyak salah, bagaimana jiwa raga kami dibersihkan? Ujilat hizzukum fid dunya. Allah segerakan hisaban atas dosa dan salah kalian di dunia, tidak di akhirat. Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Ada 3 cara Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia. Allah segerakan hisaban atas dosa dan salah kita di dunia dengan 3 cara. Yang pertama dengan fitnah, huru-hara, seperti Bapak Ibu saksikan hari ini, petaka di mana-mana. Berat orang-orang mengamalkan Quran dan Sunnah. Hari itu kata Rasulullah SAW, saya tiala umat zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, al-mutamassiku yawmaidin bidini kal-qabid al-jamri. Orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah, orang-orang yang mengamalkan akal sehat dan hati nurani, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan kebenaran, seperti memegang bara api. Ada kayu merah membara kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas bunda. Kita dituduh teroris, ekstremis, radikal, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, segala macam disematkan. Padahal kitalah yang berjuang menegakkan kebenaran itu. Bapak Ibu ada SWT, inilah sistem Dajjal. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Yang zalim dibikin berkuasa, yang baik, yang jujur dihianati. Sudah terjadi belum ayah muda? Itulah zaman fitnah yang kata Rasulullah SAW akan menjadi pembuka fitnah-fitnah yang lain. Bapak Ibu saya agak kebingungan untuk menyampaikan pembahasannya. Nah, jamaah Bapak Ibu dan Allah SWT, maka peristiwa inilah yang kemudian menjadi isyarat akan segeranya datang tokoh pembaharu umat Islam dunia. Siapa dia? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus dari umat beliau ini seorang mujahid reformis yang tugasnya satu, mengembalikan Islam kepada makom yang sesungguhnya. Maka tidak ada lagi yang merasa paling sunnah, tidak ada lagi yang merasa paling benar. Semuanya akan ada dalam satu kepemimpinan yang sama, beliau. Dan insya Allah tidak lama lagi, dan saya yakin beliau sudah ada di tengah-tengah umat Islam, tapi belum dimunculkan Allah. Kapan dimunculkannya? Di momentum ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Wallahu a'lam. Nah yang kedua, yastamil hadhihi al-ummah ala ri'ayatin wahidah tahta ri'ayati wa qa'idati. Beliau akan mempersatukan umat Islam seluruh dunia dalam satu kepemimpinannya. Maka beliau akan menjadi pemimpin umat Islam dunia yang akan mempersatukan kita semua. Dan yang ketiga, akan menciptakan perdamaian dunia. Yang al-ardu qistan wa 'adlan kama buniyat sulman wa jara. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman di mana-mana. Dan yang keempat, ya, Islam akan memimpin dunia selamanya sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa akan sholat berjamaah bersama umat Islam di sholat subuh berjamaah itu, kemudian akan memerangi kaum munafikun dari bangsa Arab. Orang-orang munafik yang sekarang bungkam diam saja terhadap penderitaan orang-orang Palestina, Gaza, akan diperangi itu para raja-raja Arab yang munafik, sehingga Arab akan kembali, terutama Mekah, Madinah akan kembali dipimpin oleh umat Islam yang jujur dan benar. Kemudian akan perang melawan Persia, Iran yang selama ini membela Palestina, bukanlah Iran yang nanti akan diperangi oleh Imam Mahdi, tapi Iran yang dipimpin oleh pasukan Dajjal. Ya. Dan sebelum pasukan Dajjal ini muncul, akan ada pemimpin munafik di Iran. Jadi ada kemungkinan nanti Iran yang hari ini membantu Palestina dan Gaza memerangi Amerika itu akan berganti proses kepemimpinan dari bonekanya Amerika. Ada kemungkinan memang setelah Al-Mustafa ini memimpin Iran, kemudian akan ada muncul pemimpin yang munafik. Sekarang ada tokohnya, ada putra mahkota Reja Pahlavi kan, di saat Ali Khomeini berjuang menyelamatkan Palestina, Gaza,
Ya, di saat itu dia keliling Amerika dan Israel mencari dukungan dan untuk menghalangi, untuk membinasakan, untuk menumbangkan Ali Khamenei. Ternyata ada tokoh yang lain yang disepakati, Al-Mujtaba hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa demi peristiwa ini yang kemudian akan menghantarkan kita pada perang demi perang yang sangat besar. Sejak nanti Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah sampai hari kiamat, sampai Islam zahir, itu akan dipenuhi dengan perang, dan perang. Jadi perang ini tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Masya Allah, Allahu Akbar, sampai satu persatu negara jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, perang yang sangat besar nanti adalah perang ketika berhadapan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Ya. Nanti Iran setelah dipimpin oleh pemimpin yang pro kepada Amerika dan Israel, itu membukakan pintu bagi menguatnya pasukan Dajjal, bagi Dajjal keluar, muncul ya dari Khurasan, kemudian menguatkan pasukannya lalu datang untuk menyerang umat Islam. Ya, di mana pertemuan antara umat Islam dengan pasukan Dajjal? Di Masjid Umawi di Suriah. Ya, masjid apa namanya? Masjid Umawi di Suriah. Ustaz, ada masjidnya? Ada, Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu masjidnya. Di masjid inilah nanti salat subuh berjamaah akan dilaksanakan. Dan itu sudah dimulai sejak runtuhnya rejim Bashar Assad. Berindinglah Bapak Ibu, karena masjid ini sudah kembali pada pangkuan umat Islam dunia setelah 54 tahun dikuasai oleh rejim Bashar Assad. Ini rejim Bashar Assad. Dan saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Waktu uqimatus sholat, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan di komanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya salah satu dari kalian, dari kalangan kalian sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah, cucu Rasulullah SAW dari Imam Hasan, dari Al Hasan radhiyallahu anhu, yaitu Imam Mahdi. Jadi sholat subuh sudah dikumandangkan di komanya, imamnya sedang meluruskan sholat berjamaah. Nah, ini masjidnya, Masjid Umawi yang didirikan oleh Muawiyah dulu, Bapak Ibu. Berada di sebelah timur Damaskus, sebelah sini Damaskus. Nah, ini kota Damaskus, sebelah sini ya. Tidak jauh dari Damaskus, mestinya ada di sini. Nah, nanti ini akan menjadi pasukan wilayah kekuasaan Imam Mahdi. Ya, salatnya di sini, nah Dajjal pasukannya di sini. Di mana saat itu Turki akan ada dalam kekuasaan mereka, bangsa Romawi. Perang ini, Bapak Ibu, akan berlangsung sampai nanti orang-orang Romawi berkhianat pada umat Islam. Berkhianat pada umat Islam. Artinya berarti umat Islam nanti akan berdamai dulu dengan Romawi. Iya, umat Islam akan berdamai dulu. Innakum satuslihurum sulhan aminat. Sungguh kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian yang sempurna. Fayaqtiluha summa tazuna antum ar-rum. Aduan mewarahim. Kemudian kamu, hai umat Islam, akan bersama orang-orang Romawi memerangi musuh orang Romawi. Kita lihat sekarang World of Peace. Umat Islam, Arab, dan tidak terkecuali Indonesia bergabung dengan Amerika dan Israel memerangi musuh Amerika dan Israel. Bukan musuh umat Islam. Ya. Betapapun rakyatnya tidak setuju, tapi para pemimpin negara-negara Islam ini bersekutu dengan Amerika dan Israel, termasuk negara-negara Arab. Yang kemudian Romawi berkhianat. Ketika perang menang, ya orang-orang Romawi yang salib itu mengangkat salib mereka. Qama rajulun min ahli Nasraniyah yarfa'u salib. Orang-orang dari orang Kristen Romawi Eropa mengangkat salib dan mengatakan golaba salib, salib menang, salib menang, salib menang. Fayaqdibul muslimun, orang-orang Islam marah. Kata siapa salib menang? Kami juga yang berperang di barisan terdepan. Kamilah yang menang. Maka orang Islam itu mendorong laki-laki yang membawa salib jatuh ke jurang. Mati dia. Orang Islam ini pun dibunuh. Fayaqdirurum, maka orang Romawi berkhianat kepada umat Islam. Berhadapan dengan umat Islam. Nah, orang Romawi nanti posisinya di sini, Bapak Ibu. Artinya Turki adalah kekuasaan orang Romawi. Jumlah mereka, kata Rasulullah, berada di bawah 80 bendera. Hum yastami'una tahta samanina rayah. Mereka akan berkumpul di bawah 80 bendera. Walikul rayatin isna asyara alaf junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Artinya hampir 1 juta pasukan Romawi akan ada di sini. Saat itu umat Islam berada di sini. Pusat kekuasaannya ada di Gutoh dekat Damaskus, di masjid yang satu ini. Nah, inilah masjidnya.
perang besar terjadi. Menanglah umat Islam, Konstantinopel Turki kembali jatuh pada pasukan umat Islam. Antara Konstantinopel dibebaskan dengan kemunculan Dajjal hanya 6-7 bulan saja. Allahu Akbar. Berarti telah dekat kemunculan Dajjal itu, Ustaz. Ya, telah dekat bunda. Cirinya apa? Aduh, panjang lagi kalau saya bahas ini. Ini sebentar lagi waktunya sudah habis sebetulnya ya. Iya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan SWT, pada saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh di sini. Ketika akan takbir, imam akan membalikan badannya, tubuhnya ke belakang, maka turunlah malaikat Jibril membisikkan pada Imam Mahdi, jangan dulu takbir. Nabi Isa ingin mengikuti sholat berjamaah sama kalian. Allahu Akbar. Nabi Isa turun setelah berwudu di langit di sisi Allah. Beliau sudah berwudu, turun di mana? Di menara ini. Ini salah satu menara di masjid tadi. Ini Al-Manarah Baidah. Ya, menggunakan sayap, memegang sayap dua malaikat. Kebayang Nabi Isa turun, maka marhaban ya Nabi Allah, ya Isa dan Maryam al-Masih. Allahu Akbar, bertakbir seluruh kaum muslimin. Maka Imam Mahdi kemudian memerintahkan Nabi Isa mengimami salat mereka. Ta'ala Nabi Allah, salli lana. Dari Nabi Allah imami kami salat. La. Nabi Isa menolak dan mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi kimasnak. Tidak, Anda ke depan. Qomat ini untuk Anda, bukan untuk saya. Allahu Akbar. Membenarkan hadis Rasulullah SAW dari Sayyidah Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, minna yusalli khalfu Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada laki-laki di mana Isa bin Maryam akan sholat makmum di belakangnya. Allahu Akbar. Nabi Isa alaihissalam makmum di belakang Imam Mahdi. Inilah mulianya Imam Mahdi, mulianya Rasulullah SAW. Jamaah atas Allah Ta'ala, maka selesai sholat berjamaah, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Maka ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Jadi Dajjal pasukannya ini ya 70.000 akan muncul dari bumi Iran. Artinya Iran sendiri akan mengalami gejolak politik bunda setelah menang melawan Israel dan Amerika. Akan ada kudeta di mana pemimpin yang baik yang membela Palestina dan umat Islam akan ditumbangkan oleh bonekanya Amerika dan Israel. Dia adalah kacungnya Dajjal. Allahu Akbar. Maka ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan pasukannya. Harum tampas tubuh Nabi Isa menghantam mereka. Kata Rasulullah SAW, la yasunnahu riha min taybi jasadih minal kafirina ila samata baktatan. Samatu binafsi baktatan. Tidak seorang pun yang mencium bau harumnya napas Nabi Isa dari orang kafir pasukan Dajjal, mereka akan mati seketika. Jadi pasukan yang paling depan itu barisannya mati, pelopok. Yang lain lari tunggang langgang, menutup hidup mereka. Lalu mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, ya muslim ya mu'min ya binata'an hadha wa riyadukulu illa gorkat fa'inahu syajaratul yahud. Muslim mu'min sini, di belakangku ada yang bunuh dia kecuali pohon gorkot. Allahu Akbar. Pohon gorkot tidak akan bisa. Nah, Bapak Ibu dan semua sayang sekali, waktu kita tidak banyak. Adapun Dajjal dia basah tubuhnya, kencing di celana tuh. Basah kuyup tubuhnya. Kaget ternyata malaikat mautnya sudah datang di depannya. Lari Dajjal kemanapun Dajjal lari, dikejar sama Nabi Isa. Akhirnya terhentinya di pintu Lul. Dia 13 mil dari Timur Tel Aviv. Kalau dari Masjidil Aqsa paling hanya 15 sampai 20 menit saja Bapak Ibu. Enggak sampai 10 menit lah, hanya 10 menit kurang lebih dari Masjidil Aqsa ke pintu Lul. Saya pernah lewat 4 kali ke sini dan di sana ada banyak pintu gerbang. Ada satu pintu gerbang yang menarik yang kata Rasulullah nanti akan tempat di mana Dajjal dibunuh Nabi Isa. Salah satu dari pintu gerbang itu bertuliskan Yesus coming soon. Gak kebayang kalau di pintu gerbang ini Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, maka hancur semua agama kecuali hanya Islam saja yang tegak di muka bumi. Allahu Akbar. Jamaah, jadi yang paling menarik lagi, salah satu dari pasukan yang akan menjadi pasukan Nabi Isa itu memiliki identitas yang kita kenal selama ini. Kira-kira dari mana jamaah? Ada, bisa. Ada lagi yang lain? Dari mana kira-kira pasukannya? Dari Jabal Rahmah. Kayaknya bukan Pak, bukan dari Jabal Rahmah Pak. Gak yakin saya. Kita baru dengan MBG saja udah berat sekali Pak.
Dari mana Ustaz? Kira-kira dari mana? Ini pasukan yang pertama Bapak Ibu. Saya mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu mau bersedekah waktu untuk kami. Bapak Ibu atas nama ini pasukan yang pertama. Pasukan yang akan berbaris di sana. Ini dari bumi Syam, Palestina dan Suriah. Inilah pasukan yang menerima kedatangan Imam Mahdi nanti. Mereka yang akan menerima kedatangan Imam Mahdi setelah dibayat di Mekah dan di Hajar Aswad, di antara Hajar Rukun Makam Ibrahim dan situ pintu Ka'bah. Dan ini yang kedua adalah pasukan dari bumi Khurasan yang akan menjadi pasukan inti Imam Mahdi. Dan sekarang dulu 2006 mereka sebesar ini. Yakhruju min Khurasan rayatun sud la yurdu syai' hatta tunsababiliyah. Akan keluar dari bumi Khurasan Afghanistan pasukan para pembawa panji hitam, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Masjidil Aqsa. Kalau itu terjadi, kata Rasulullah, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Allahu Akbar. 2006 sebesar ini. Kira-kira sekarang berapa usia mereka Bapak Ibu? Mereka tidak pernah meninggalkan Quran dalam sehari pun. Mereka selalu membaca Quran dan hadis mereka amalkan. Mereka hidup berdasarkan Quran dan Sunnah. Islam menaungi mereka. Demi Allah, ini pasukan kedua dari pasukan Nabi Isa AS yang Rasulullah mengatakan Nabi Isa akan mengusap wajah mereka. Humul ladina yusaffa wujuhahum jami'an Isa bin Maryam. Mereka lah orang-orang yang Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Dan Nabi Isa mengatakan, anta min ahlil jannah, kamu ahli surga, kamu ahli surga. Allahu Akbar. Jamaah, kalau ini pasukan yang kedua, lalu pasukan yang terakhir kira-kira dari mana? Bukan dari Besi Jabal Rahmah, tapi dari Bangkinang, dari Kampar, dari Riau, Pekanbaru. Amin. Ini dia Bapak Ibu, pasukan dari Indonesia. Amin. Sayang sekali waktunya tidak banyak ya Bapak Ibu. Nah inilah yang membuat saya bangga. Rasulullah menyebutkan merah putih. Mereka lah pasukan yang akan berada di barisan terdepan. Allah Akbar. Tidak terbayang ketika Islam tegak di muka bumi untuk yang terakhir kali di mana Rasulullah bangga dengan kebangkitan, menangis dengan kebangkitan Islam itu. Ada anak cucu kita atau ada harta kita di sana. Allah Akbar. Jawab. Itulah mulianya manusia akhir zaman. Indonesia punya kesempatan. Pertanyaan saya, Bu, Palestina pasti merdeka. Itu janji dari Rasulullah. Dan ada pasukan yang akan memerdekakannya. Pertanyaan saya, di mana kita saat Palestina merdeka? Jangan sampai kita lengah dan alpa, lalai ketika Islam akan bagi di Palestina. Ustaz, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satunya lewat Siti Maimunah berkata, ya Rasulullah, ara'aita inna masadat hamilu famada ta'muruna. Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, jika kami tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa, apa yang harus kami lakukan? Jauh ke rumah kami di Madinah, Palestina di sana di Syam. Apa kata Rasulullah SAW? Fahtudilah zaitan yusra jufi. Sumbangkan harta-harta kalian untuk menyalakan Islam di Palestina agar tegak Islam di sana. Itu sama dengan kalian datang sholat dan jihad di Palestina. Allahu Akbar. Jemaah, saya mau izin dari tim kami SPM ini akan mengiringkan kotak infak. Bapak Ibu silakan berikan yang terbaik. SPM adalah salah satu dari NGO di Indonesia. Saya saksinya Bapak Ibu. Pimpinan Ustaz Fadil dulu Sadam Roji, Allahu yarham, beliau sudah meninggal dunia. Bagaimana perjuangan SPM dan saudara-saudara kita kaum muslimin Indonesia, mewakili Indonesia berjuang untuk membela Gaza dan Palestina. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tayangan ketika
SPM menyampaikan bantuannya kepada saudara-saudara kita di sana. Ini adalah bantuan sembako, ya, langsung di pumping Gaza, bantuan Gaza. Itu boleh juga. Oke, waktunya udah mau sebentar lagi. Nanti untuk berikutnya nggak apa-apa. Untuk berikutnya nanti Ini Bapak Ibu, bantuan sembako yang dilakukan oleh SPM langsung ke bumi Gaza. Dan ini momentumnya ketika Gaza masih dibantai. Jadi mencari mana yang kalau tidak salah di Gaza Utara antara Nusairat Zaitun. Ya. Ini ada 6 tahap bantuan yang diberikan di sana. Ini adalah dapur umum yang dibuat oleh SPM. Nah, dari mana Ustaz dananya? Dari Indonesia melalui safari dakwah seperti ini. Silakan, ada Ibu Dadewi. Insya Allah harta yang Ibu berikan ke sana akan menjadi saksi di hadapan Allah keterlibatan kita di hadapan Allah nanti. Rasulullah akan mengaminkan doa kita. Bapak Ibu sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan donasi ini menjadi penyembuh sakit kami. Ya Allah, jadikan sedekah ini untuk Palestina. Pastilah anak saya lulus, anak saya sukses, anak saya soleh. Silakan. Itu perintah Rasulullah SAW. Donasi SPM yang ada di Gaza, mereka menerima donasi yang kita kumpulkan, SPM kirimkan ke sana. Bapak Ibu tidak melalui perantara siapapun, SPM langsung melalui lembaga ini yang langsung disampaikan pada tangan saudara-saudara yang di Gaza. Mulai dari pakaian itu. Dan ini menjadi saksi dari negara, dari pemerintah melalui donasi yang disampaikan oleh SPM ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada donasi air minum. Ada donasi air minum yang diberikan. Ya, kenapa demikian? Karena ini yang sangat vital Bapak Ibu. Anak-anak kecil ada di laptop saya. Anak-anak bawa jerigen itu ke laut karena tidak jauh dari laut. Mereka main air laut dan mereka suling. Drone mengikuti mereka, dibom itu anak-anak, hancur tubuh mereka. Syekh, horas saya, udah saya selesai. Jangan lagi saya, biar kami yang datang menyebut mereka. Nah, caranya bagaimana? Kita sewa tangki-tangki air sampai 40.000 liter. 4.000 liter air sudah disumbangkan untuk minum. Nah Ustaz, saya ingin bantu Ustaz, tapi sekarang saya tidak punya uang Ustaz. Saya ingin harta saya ikut terlibat di sana. Karena apa kata Rasulullah SAW, sedekah terbaik di muka bumi adalah sedekah air minum. Apalagi untuk Palestina dan saudara kita Gaza.